Ada sebuah kisah viral yang sempat trending di Twitter beberapa hari yang lalu. Kisah ini tentang seorang mahasiswi perempuan yang berjuang untuk membayar uang UKT-nya yang katanya itu ditetapkannya tinggi banget dan jauh banget dari kemampuan dia dan orang tuanya bisa bayar. Dan yang menjadi ironi adalah perempuan itu kemudian dikabarkan meninggal dunia ketika memasuki masa semester 3. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mahasiswa itu? Apakah ini ada kaitannya dengan UKT kuliahnya yang terlalu tinggi sehingga mungkin karena suatu hal menyebabkan mahasiswa itu meninggal dunia? Dan apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? So, dengarkan podcast kali ini hingga selesai biar kalian menemukan jawabannya. Sebelumnya, hai, aku Kalim dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Jika kalian menemukan ini di YouTube, maka please bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jika kalian menemukan ini di Spotify, jangan lupa untuk follow Inspirasi Maka. Jadi, selamat mendengarkan. Semua ini berawal dari kisah yang ditulis oleh salah satu akun Twitter bernama @rgantas yang menceritakan bagaimana kisah pilu teman mahasiswanya yang meninggal dunia saat dia sedang berjuang dan berusaha keras untuk bisa membayar uang kuliahnya yang katanya itu terlampau tinggi sementara dia berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Kalau aku lihat di bionya ya, akun ini di bio yang si penulis ini, akun ini sepertinya memang concern di dunia tulis menulis. Jadi cerita yang memang pilu itu berhasil ia ceritakan ulang dengan bahasa yang berhasil menyentuh simpati dan empati banyak orang. Yang akhirnya kisah ini kemudian menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang, termasuk aku. Jadi bagaimana kisah ini sebenarnya? Langsung aja kita bahas. Nur Rizka atau yang biasa disapa dengan Rizka ini adalah seorang mahasiswi UNY yang menjadi korban kesalahan penentuan biaya kuliah atau UKT di kampusnya. Meski ia berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, tapi tekadnya yang besar untuk melanjutkan studi telah membawanya dari desa terpencil di Purbalingga menuju kota Yogyakarta yang masih asing baginya. Bahkan menurut cerita dari akun Twitter itu, Rizka memegang uang saku hanya 130.000 untuk ongkos naik bus dan biaya hidupnya selama seminggu di Jogja. Terus lebihnya bagaimana? Ya mungkin akan ia pikirkan setelah sampai di Jogja. Mungkin dia juga sudah berencana akan bekerja part-time sih kayaknya. Kalau melihat kondisinya yang seperti itu. Mungkin juga ngeles ataupun apapun yang penting halal akan ia lakukan untuk menyambung kehidupannya di sana. Ditambah dia juga harus memikirkan bagaimana nanti ia harus bayar UKT-nya semester depannya lagi. Karena Ibu Rizka, menurut cerita dari si penulis itu, hanyalah seorang pedagang gerobak sayur di desanya. Sementara di rumah juga masih ada keempat adiknya yang masih belum lulus sekolah. Dari sini mungkin kita sudah paham ya kalau keuangan keluarga Rizka itu sudah pasti tidak akan cukup untuk membantunya membayar kuliah jika dia tidak berusaha sendiri. Menurut penulis di akun itu, sebenarnya Rizka sudah mengisi nominal pendapatan yang sesuai dengan kondisi ekonominya waktu daftar awal dulu. Tapi saat diminta untuk mengupload berkas, ia tidak punya laptop. Saat itu Rizka berinisiatif meminjam HP tetangganya. Tapi ya karena Android tetangganya itu tidak secanggih Android yang kalian pakai, akhirnya Rizka tidak bisa mengupload berkas-berkas yang diminta pihak kampus. Dan dari sanalah Rizka beranggapan bahwa inilah penyebab kenapa uang UKT-nya muncul dengan angka yang fantastis dan yang membuatnya hampir putus asa untuk melanjutkan kuliah. UKT-nya muncul secara ajaib dengan angka 3,14 juta. Tapi beruntungnya waktu itu, para guru-guru di sekolahnya Rizka itu masih mau membantu Rizka untuk membayar uang UKT pertamanya, sehingga Rizka pun resmi bisa menjadi mahasiswa UNY jurusan Sejarah dan angkatan 2020. Namun, ini ternyata masih awalnya guys.
Rizka masih harus berhadapan dengan semester-semester lainnya ke depan. Itu berarti statusnya sebagai mahasiswa UNY akan selalu terancam jika ia sampai tidak bisa membayar UKT yang rasanya seperti gunung yang siap dijatuhkan dan menghancurkan pundaknya sewaktu-waktu. Kata penulis, segala cara sudah pernah dilakukan oleh Rizka, mulai dari mencari beasiswa, kerja part-time, supaya biaya hidup dan kuliahnya masih tetap aman untuk kedepannya. Dan praktis, usaha-usaha ini akan dilakukan Rizka mengingat dia itu tidak mungkin untuk meminta uang kepada ibunya yang ada di rumah. Belakangan juga diketahui bahwa Rizka juga pernah sebenarnya bolak-balik jalan kaki dari kosnya menuju rektorat kampus untuk mengajukan keberatan atas UKT-nya. Padahal jaraknya lebih dari 2 km dan dia memilih jalan kaki karena ya kalian tahu sendirilah, dia pasti berhemat dan lebih memilih jalan kaki daripada naik angkot, naik bus, atau memesan driver online. Namun, dia justru seperti bola yang dilempar ke sana dan ke sini tanpa kejelasan yang jelas apakah UKT-nya bisa berubah atau tidak. Penulis yang kemudian disapa Ganta ini pun juga pernah membantu Rizka dan menghubungannya dengan petinggi kampus agar ia segera dapat solusi dari UKT-nya. Setelah memberikan data-data yang diminta, UKT-nya memang betul turun sih. Tapi ironinya, UKT-nya itu hanya turun Rp600.000 dan ini masih belum cukup. Rizka masih belum mampu untuk membayarnya. Namun di detik-detik terakhir pembayaran UKT, ternyata masih ada orang baik di sekelilingnya yang patungan membantu Rizka agar bisa membayar UKT-nya, yaitu dari para staf, kajur, dan juga teman-temannya. Mereka patungan untuk membantu Rizka agar bisa membayar UKT-nya semester itu. Dan sisanya, Rizka dan ibunya masih harus mencari tambahan sendiri. Bahkan waktu itu, karena saking mepetnya, Rizka mencari pinjaman uang sehingga Rizka bisa mengisi KRS dan bisa melanjutkan perkuliahannya di semester tersebut. Tentu ini juga bukan akhirnya ya, dan itu masih semester 2. Masih ada 6 semester lagi yang harus ia hadapi dan tempuh, dan ini juga berarti status mahasiswanya akan terus dipertaruhkan untuk ke depan. Penulis mungkin sudah tidak lagi terlalu mengikuti perkembangan Rizka ya, atau bisa jadi komunikasi di antara mereka sudah terputus semenjak itu. Ada 2 kabar yang mengatakan bahwa yang pertama, Rizka ini sudah menyerah dan lebih memilih berhenti dari kuliahnya. Dan yang kedua, dia mengambil cuti dan bekerja part-time untuk mengumpulkan biaya agar bisa membayar UKT di semester selanjutnya. Namun, kabar yang sudah lama tidak terdengar dari Rizka itu, tiba-tiba ada kabar yang lebih pahit datang kepada teman-temannya. Setelah beberapa waktu tidak kuliah dan tidak juga terlihat di kampus, ternyata Rizka sedang kritis di RS waktu itu. Ia memiliki penyakit hipertensi serius dan membuat pembuluh darah di otaknya pecah, guys. Kasihan banget, ya Allah. Ancaman putus kuliah mungkin juga memperburuk keadaannya waktu itu. Dan tepat pada tanggal 9 Maret 2022, Rizka dikabarkan meninggal dunia. Jasadnya telah dimakamkan bersama dengan seluruh mimpi tentang sarjana dan masa depannya. Banyak kabar beredar bahwa Rizka kecil itu adalah sosok yang gigih sebenarnya. Ibunya pernah bercerita jika waktu SD, Rizka sudah sering membantu ibunya dengan berjualan makanan-makanan kecil kepada teman-temannya. Dia juga seorang pesilat nih, terlihat dari akun Instagramnya. Bahkan dia pernah mencoba mencari uang dengan ikut tarung bebas di desanya. Semua demi keluarganya. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, bisa jadi Rizka adalah satu dari sekian ribu perempuan yang mengalami nasib serupa. Atau bisa jadi ada ribuan mahasiswa di luar sana yang bernasib sama dengan Rizka. Mereka punya tekad untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, namun ekonomi lagi-lagi menghambat keinginan mereka. Dia bisa saja mengejar beasiswa, bekerja paruh waktu, atau sambil merintis usahanya sendiri sambil terus kuliah. Tapi ya, ini bukan novel guys. Kenyataannya kadang tak semulus angan-angan juga. Birokrasi terkadang mempersulit mereka mendapatkan kesempatan yang mungkin bisa saja mereka dapatkan. Sedikit banyak, kasus Rizka telah membuktikan tuduhan ini. Yang kedua, seperti kata Rizka bahwa tekad yang kuat dan niat yang bulat aja terkadang masih belum cukup agar keadaan berpihak kepada kita. Finansial tetaplah menjadi tolak ukur yang masih begitu besar bagaimana seseorang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk pendidikan. Bisa dibilang syaratnya menjadi ditambah nih, tekad yang kuat, niat yang bulat, dan finansial yang cukup. Mungkin akan menjadi komposisi yang lebih sempurna agar impian kita bisa segera terwujud. Terlepas dari apapun takdir Allah kepada kita, yang jelas 3 hal tadi adalah bentuk ikhtiar kita sebagai orang yang berusaha ingin menggapai cita-cita.
Nah, ngomong-ngomong soal syarat mendapatkan ilmu nih ya, seorang cendekiawan muslim juga pernah mengatakan tentang bagaimana caranya seseorang bisa mendapatkan sebuah ilmu atau pengetahuan. Beliau adalah imam besar Imam Syafi'i. Dalam sebuah syair yang beliau buat, beliau mengatakan tentang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah ilmu atau pengetahuan, maka setidaknya mereka harus melalui 6 syarat. Apa aja itu? Yang pertama, kecerdasan. Atau kita juga bisa mengartikan otak yang sehat, yang mampu berpikir dan memahami. Oke, jadi intinya tidak ada masalah dengan cara otak kita berpikir. ODGJ, orang dengan gangguan mental serius lainnya, dia harus sembuh dulu jika ingin menuntut ilmu. Intinya otak dan logika kita harus 100% bisa berfungsi. Yang kedua, semangat dan kemauan. Ya, yang pasti belajar memang harus ada semangatnya ya. Kamu nggak bisa belajar sambil kelentrak-kelentru itu, egle-egle, dan kayak orang lemes belum makan. Semangat akan mendongkrak rasa ingin tahu kita menjadi semakin besar. Kalau kamu belum tahu, konsep mencari ilmu itu kan serakah ya. Dalam artian apa? Kita harus nambah lagi, ingin lagi, nambah lagi, pokoknya pengen terus, nambah terus untuk mencari tahu lebih dalam tentang suatu ilmu. Sifat yang tidak pernah puas akan membuat ilmu kita semakin tambah banyak. Tapi catat ya, hanya dalam konteks menuntut ilmu serakahnya, nggak boleh dalam konteks yang lain. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Ketika kemauan dan semangat menuntut ilmu kita sudah kuat, maka kita perlu action untuk mewujudkannya. Ibarat kamu udah punya rencana akan seperti apa jalanmu menuntut ilmu, maka sekaranglah waktunya membuktikannya. Mulailah melangkah dan wujudkan mimpi itu dengan sungguh-sungguh. Kamu ingat, setiap perjuangan akan diuji kekuatannya, maka syarat ketiga inilah yang akan menguatkanmu nantinya. Kamu harus bersungguh-sungguh ketika kamu menuntut ilmu. Yang keempat, memiliki kecukupan biaya. Ada sebuah kata mutiara Jawa yang kemudian dijadikan juga sebuah slogan dalam logo Provinsi Jawa Timur. Bunyinya seperti ini, Jer Basuki Mowo Bio. Artinya adalah keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Imam Syafi'i juga mensyaratkan itu dalam menuntut ilmu, bahwa semangat, kecerdasan, dan kesungguhan saja masih belum cukup agar proses kita menuntut ilmu itu bisa lancar. Kita membutuhkan biaya yang cukup guys. Kita butuh semacam pengorbanan agar bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Misal nih, karena kita kepengen banget kuliah, kita kepengen banget untuk sekolah, mungkin bapak dan ibu kita menggadaikan perhiasan mereka, atau mereka bekerja dengan lebih giat lagi, lebih keras lagi, atau mungkin kalau ada motor mereka menjual motornya, sementara mereka bisa jalan kaki dulu ketika pergi kemana-mana, dan itu namanya pengorbanan. Pengorbanan yang diharapkan nanti juga akan mendapatkan hasil yang setimpal itu, yaitu pendidikan anak-anaknya yang lebih baik. Mungkin ada yang bertanya, terus kalau yang beasiswa itu bagaimana? Jadi sebenarnya orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang sebenarnya sedang bekerja dengan kecerdasannya. Yaitu akan terbukti karena yang mendapat beasiswa adalah mereka yang berprestasi, benar-benar berprestasi. Dan itu pun akan sepadan dengan apa yang telah sungguh-sungguh mereka lakukan, yang pada akhirnya mereka bisa mendapatkan beasiswa itu, bahkan bisa yang full beasiswa sampai mereka lulus. Jika bisa ditarik kesimpulan, maka beasiswa itu jadi semacam gaji bagi mereka yang rajin bekerja dengan cara belajar dan menghasilkan nilai-nilai tinggi. Sehingga dari kegigihannya itu tadi, ada orang-orang yang dengan sukarela memberikan mereka fasilitas-fasilitas pendidikan yang terangkum dalam beasiswa yang kemudian mereka terima. Benar nggak? Kalau kalian punya pemikiran lain, coba deh komen di bawah. Yang kelima, bersahabat dengan guru. Kalian memang harus mempunyai kedekatan dengan para guru kalian ya. Hubungan kedekatan adalah semacam ikatan emosional antara guru dan murid, sehingga kamu mampu merasakan bahwa gurumu itu adalah seorang teman, sahabat, seorang partner, pembimbing, yang kamu nggak akan kesulitan atau takut lagi untuk bertanya, dan guru juga nggak akan sungkan untuk memberikan jawaban. Sehingga proses belajar mengajar di antara keduanya akan lancar, ikhlas, dan juga nyaman. Di sebuah tradisi pesantren itu, ada santri yang derek di dalam atau ikut dan mengabdi kepada kiainya di rumah beliau. Kalau orang yang tidak paham, mungkin mereka akan berpikir bahwa santri itu diperlakukan seperti pembantu ya. Tapi ya memang semua yang santri itu kerjakan hampir-hampir mirip dengan seorang pembantu sih. Yang membedakan mereka hanyalah statusnya dan apa yang akan mereka dapatkan. Seorang santri yang derek di dalam atau membantu di rumah kiainya akan lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu tentang kehidupan dari kiainya yang bisa jadi tidak akan pernah mereka dapatkan di dalam kelas. Dan tentunya adalah keberkahan ilmu dari kiai yang bisa jadi jauh lebih banyak. Dan yang keenam adalah waktu yang lama. Guys,
Sebuah proses apapun itu, semua tidak akan pernah berjalan dengan instan. Perjuangan panjang menuntut ilmu akan mengantarkan kita pada pemahaman-pemahaman yang utuh, yang tidak terpotong-potong dan juga lebih lengkap. Kita itu tidak bisa mempelajari semua hal hanya dalam kurun waktu singkat. Kita butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun untuk menuntut ilmu. Di zaman sekarang mungkin kita bisa mencari apapun yang tidak kita ketahui di Google ya. Kalian tinggal ketik dan jawabannya akan muncul. Tapi untuk memahami dan menghubungkannya dengan ilmu-ilmu yang lain, mungkin kita tidak punya kemampuan itu. Sedangkan pemecahan suatu masalah dan kesulitan itu seharusnya bisa dipandang dari berbagai sudut agar kita bisa memutuskan kira-kira solusi apa nih yang tepat dan paling bijak. Jadi sekali lagi, tidak ada belajar yang instan. Dan yang paling penting bahwa hidup adalah proses belajar seumur hidup. Catat itu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai belajar. Berapapun umur kita hari ini, jika kita memang ingin belajar, maka berangkatlah. Jangan menjadikan umur seolah sebuah alasan untuk kamu tidak jadi belajar. Kamu gak perlu menyesal kenapa kamu nyadarnya baru sekarang untuk belajar sungguh-sungguh. Yang tepat itu ya sekarang ini ketika kamu sadar gitu. Jadi jika keinginan belajar itu tiba-tiba muncul di usia kamu yang bisa dibilang bukan lagi usia bangku sekolah, maka tetaplah berangkat. Belajar kan gak harus duduk di bangku sekolah seperti anak-anak sekolah ya. Masih ada banyak sekali cara untuk kita bisa menuntut ilmu tanpa harus bangun pagi jam 7 dan berangkat ke kelas setiap pagi. Banyak kok kelas-kelas online yang bisa kita beli dan sesuaikan jadwalnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa belajar. Jika 6 syarat ini tadi bisa kamu penuhi, maka jalan menuntut ilmu itu akan sangat terbuka lebar untuk bisa kamu tempuh dan lalui. Rizka mungkin telah memenuhi ketiga syarat yang awal ya, tapi dia ternyata belum bisa memenuhi syarat yang keempat, yaitu biaya yang cukup untuk pendidikannya. Rizka mungkin layak melanjutkan studinya, tapi jalannya harus terhenti lantaran biaya kuliah yang tinggi telah mengantarkan dia pada keadaan yang tak bersahabat sama sekali hingga ia menutup mata dan membawa semua angan dan cita-citanya sebagai seorang mahasiswa. Tapi sebenarnya ini juga bukan berarti jika kita tidak punya biaya kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi ya guys. Masih ada banyak sekali cara dan jalan untuk kita bisa mendapatkan bantuan. Salah satu yang paling mudah kita jangkau adalah berdoa. Di samping kita berusaha menempuh berbagai jalan, jangan lupakan Dia yang memberi kita waktu dan kehidupan. Allah tahu seberapa besar kemampuan kita, dan Dia tahu apa yang layak kita dapatkan dan apa yang tidak layak kita dapatkan. Selama kita masih mau bersungguh-sungguh, maka Allah akan selalu bersama kita dalam setiap jalan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah apa yang kalian rasakan. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Aku Kalim dari Inspirasi Maka, dan bye.